Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang akan menyaksikan. Kembali lagi bersama aku Gondur. Di sini saya punya teman baru nih. Enggak sih, enggak teman baru. Sudah kenal lama. Pegawai sini juga. Mungkin teman-teman kalau sering nonton live IG pasti kenal dong. Tapi yang belum kenal, kita kenalan dulu. Silahkan Kak, kenalan dulu Kak. Ya. Hai kawan pajak, perkenalkan, mungkin sudah kenal juga sebelumnya, nama saya Rafni, penyuluh di kantor pajak Manado. Oke, sudah berapa lama Kak di Manado Kak? Sudah mau 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Oh, berarti Kak Rahmi ini sudah waktunya balik home base teman-teman. Oke. Amin. Amin ya. Oke teman-teman, kita santai aja ya. Jadi kali ini di episode sebelumnya kan aku sama Kak Bakri sama Kak Hence juga sudah ngebahas terkait tata cara, enggak sih, belum sampai tata cara. Maksudnya sudah ngebahas sampai persiapan apa saja yang harus dilakukan di awal tahun 2024 mendatang. Nah, cuma teman-teman di akhir tahun 2023 ini aku punya kabar baru nih. Ada ini Kak, namanya PMK 120 2023 Kak, tentang PPN atas rumah tapak dan satuan rumah susun. Iya. Jadi Kak, kalau yang kemarin aku baca teman-teman ya, jadi sebenarnya latar belakangnya ini pemerintah itu ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lagi teman-teman. Kalau di sini sih contekannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sama sebagai wujud dukungan pemerintah untuk mewujudkan apa nih? Mewujudkan sektor industri perumahan guna meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi intinya pemerintah itu mau memudahkan masyarakat atau teman-teman semua dalam melakukan pembelian rumah. Coba Kak Rahmi mungkin bisa di-share nih apa aja terkait peraturan ini, mengatur tentang apa aja Kak? Iya, terima kasih. Jadi untuk peraturan Menteri Keuangan ini yang terbaru nomor 120 ini menjelaskan tentang insentif atau pemotongan dari PPN yang harusnya terutang atas pembelian rumah itu ditanggung pemerintah, jadi disubsidi. Oke. Gitu. Jadi untuk pembelian rumah tadi sudah dijelaskan rumah tapak maupun rumah susun dalam nilai tertentu itu istilahnya dibebaskan PPN atau kalau dalam aturannya itu PPN-nya sudah ditanggung pemerintah. Berarti dibayarkan pemerintah ya? Iya. Okay. Kalau di sini kalau aku lihat nih yang termasuk di dalamnya, yang termasuk rumah yang dimaksud dalam PMK ini tuh kayak ruko, rumah 1 lantai, 2 lantai kayak, terus rumah susun sama rumah kantor juga katanya termasuk gitu. Jadi seluruh penyerahannya saat terjadi PMK ini akan ditanggung oleh pemerintah. Iya, dengan batas nilai tertentu. Batas nilai tertentu, oke. Batasnya berapa ini Kak? Jadi untuk pembeliannya itu dengan harga paling banyak 5 miliar. 5 miliar. Tunggu Kak, aku bingung. Karena ini aku belum punya rumah nih. Aku dalam posisi aku belum punya rumah, belum ngurus rumah. Sebenarnya kalau kita ngurus rumah itu apa aja yang harus dibayarkan sebenarnya Kak? Apa aja yang harus dibayarkan? Apa aja yang harus selain harga rumahnya ya? Iya, jadi kan kalau kita kan sekarang bicaranya tentang pajak. Jadi selain harga rumah tentu ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilainya yang harus dibayarkan oleh pembeli atau konsumen. Sebesar tarifnya 11%. 11%. Iya. Itu aja ya? Iya. Oke. Kemudian apa lagi Kak? Yang bisa dibagi nih, aku punya contekanku di HP teman-teman, HP-nya dipakai di sini. Jadi nggak bisa lihat, jadi terpaksa aku pakai kertas. Oke. Apalagi Kak, ada yang mau di-share lagi nggak? Jadi mungkin kita mulai dulu dari batas harganya ya. Batas harganya, oke. Batas untuk harganya ini 5 miliar. Oh, 5 miliar. Pembeliannya 5 miliar. Tapi yang menjadi dasar pemotongan PPN ini atau yang menjadi dasar pemotongan pajaknya ini hanya sebesar harga 2 miliar yang include di dalam harga yang 5 miliar ini. Oke, berarti gimana Kak? Jadi untuk harga 2 miliar ini itu atas PPN-nya setarif 11% ya, 220 juta. Nah ini ditanggung oleh pemerintah. Yang 220 jutanya itu? 220 jutanya.
Nah, sisa harganya yang sampai dengan 3 miliar ini itu tidak ditanggung. Jadi hanya sampai dengan harga 2 miliar miliarnya aja. dengan pembelian paling banyak 5M. Iya. Belum banyak 5M ya. Oke, agak bingung Kak ya. Iya. Jadi kalau mungkin aku simplifikasi ya. Jadi misalkan teman-teman nih mau beli rumah harganya 3M ya Kak ya. Harga 3M. Dari 3M itu 2M-nya yang akan ditanggung oleh pemerintah, 1M-nya teman-teman bayar seperti biasa gitu ya. Iya, seperti biasa. Oke. Terus ada ketentuan-ketentuannya nggak Kak supaya teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas ini deh. Ini kan kayaknya fasilitas nih. Ya, jadi untuk PPN-nya sendiri ini hanya berlaku untuk bulan November dan Desember tahun 2023 tahun ini. Oh, berarti ini sudah masuk bulan terakhir Kak ya? Iya, bulan terakhir. Jadi di perpajakan namanya masa pajak. Jadi masa pajaknya hanya atas kalau untuk di aturan ini berarti pembayaran wajib pajak membayarkan pembelian rumah itu harus penyerahan uangnya itu di bulan November atau Desember. Ya. Kalau misalnya pembayarannya cicil dan dia mulai dari misalnya November, Desember itu bisa. Tapi pada saat dia membayarkan setelah itu di tahun 2024 Januari dan seterusnya itu tidak ditanggung oleh aturan ini. Berarti mungkin akan ada aturan selanjutnya kali Kak ya, yang mengatur bulan-bulan selanjutnya. Semoga. Oke, semoga ya. Jadi hanya atas 2 bulan, 2 masa ini. 2 masa ini. Oke. Ini kalau aku lihat nih Kak, ada ketentuan yang mengatur yang bisa menggunakan PMK ini atau memanfaatkan fasilitas ini itu apabila uang muka pertamanya dimulai 1 September Kak. Jadi kalau sebelum 1 September itu uang muka, dia sudah nggak bisa nih pakai fasilitas ini, gitu nggak sih? Iya, jadi kalau misalnya pembayarannya cicil dan uang mukanya itu dibayarkan sudah lebih dulu dari masa November, itu bisa memanfaatkan aturan ini asalkan paling cepat itu pembayarannya itu bulan September sama 1 toh? September. Jadi kalau misalnya sebelum September, Agustus atau sudah dibayarkan itu tidak ditanggung atau tidak ditanggung pemerintah yang diatur dari peraturan ini, peraturan Menteri Keuangan ini. Gitu. Oke Kak. Siap Kak. Gimana kalau kita minum dulu Kak? Oh iya. Boleh teman-teman? Ini teman-teman di belakang layar boleh dikasih minum dong. Narasumbernya, saya sudah ada minum nih teman-teman. Nih. Kita santai aja Kak ya. Karena ini aku juga baru 2 kali lah hitungannya, 2 kali ya. Baru 2 kali muncul di kayak gini ya. Jadi sama-sama grogi, jadi kita santai aja Kak. Kita bawa santai aja. Oke, tadi sudah dimulai uang muka 1 September ya. Jadi di bawah 1 September nggak bisa pakai fasilitas ini atau masih bisa Kak? Kalau misalkan aku bayar uang muka nih tanggal 30 Agustus misalnya. Bisa berarti atas uang muka ini juga tidak disubsidi PPN-nya. Pembayaran cicilannya yang nanti di bulan November dan Desember yang disubsidi. Iya, tapi karena penyerahannya sudah lebih cepat dari bulan September, berarti atas pembayaran selanjutnya dibebaskan atas peraturan ini. Oke Kak, tadi masalah subsidi nih. Subsidinya itu berapa persen Kak? Ada ketentuan subsidinya nggak? Yang bulan November sama Desember yang PPN-nya ditanggung pemerintah ini? Itu tergantung penyerahan rumah saat sudah jadi. Penyerahan rumah saat sudah jadi. Oke, itu gimana tuh? Jadi kalau misalnya penyerahannya sudah sejak November sampai dengan pertengahan tahun depan. Juni 2024 berarti ya. Juni 2024. Itu untuk subsidi PPN ini ditanggung 100%. Itu buat bulan November sama Desember. Dan penyerahan rumah. Oke, berarti selama penyerahannya sampai dengan 30 Juni 2024 gitu ya. 30 Juni 2024 itu PPN-nya yang misalnya kalau kita contohkan tadi yang 220 juta itu ditanggung pemerintah 100%. Oke, misalkan gini Kak, misalkan cicilanku per bulan 5 juta nih, 5 juta tanpa PPN. Anggaplah PPN-nya berarti 550.000 ya? Iya. Ya sekitar segitu teman-teman ya. Iya. Jadi kan yang aku bayar di per bulan itu adalah 5 juta 550.000. Kalau misalkan
penyerahan rumahku nantinya sebelum 30 Januari 2024, berarti yang aku bayarkan di bulan November Desember apakah 5.550.000 ataukah berapa, Kak? Iya, jadi kalau penyerahannya dari November sampai pertengahan tahun depan, berarti hanya membayarkan sebesar 5 juta. 5 jutanya aja pokoknya ya. Tidak termasuk PPN 5.550 ini. Karena PPN-nya kan ditanggung pemerintah toh. PPN-nya ditanggung pemerintah. Okay. Nah, beda kalau misalnya penyerahan rumah ternyata molor ke Juli. Semester 2, semester 2024 ya. Iya, semester 2024. Jadi untuk PPN-nya, jadi kalau tadi dibayarkan 5 juta, berarti 2.500.000 ya, 2.700.000. Oh, berarti gini Kak, berarti kalau misalkan PPN-nya, penyerahannya sampai dengan Juni 2024, yes. PPN-nya 100% ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau penyerahannya lewat nih, dari Juli, penyerahannya itu nanti Juli sampai Desember 2024, hanya 50%-nya saja yang ditanggung pemerintah. Iya, oh gitu. Dari PPN yang terutang. Oke, berarti lumayan nih teman-teman nih. Kalau bisa penyerahannya nanti misalkan sebelum Juni 2024 Kak ya. Lumayan tuh November Desember tuh hemat hampir sejutaan ya kalau misalkan PPN-ku 550.000 tadi ya. Iya. Oke, kalau misalnya Kak, misalkan dari developer ini menjanjikan, oke Pak, nanti kita serah terima nanti bulan April ya. Ternyata bulan April mandornya sakit. Pekerja yang sakit sampai molor, ternyata penyerahannya baru bisa di awal Agustus. Oh, berarti masuk ke... Itu gimana Kak? Padahal kan aku sudah bayar tanpa PPN nih. Berarti masuk ke semester 2 ya? Masuk semester 2, iya. Berarti untuk developernya kan yang tadinya sudah terbitkan faktur kan? Sudah menerbitkan faktur, ada kode tertentu untuk PPN yang disubsidi ini, berarti developernya harus melakukan pembetulan. Harus melakukan pembetulan. Iya. Oke, berarti itu sudah kuasa developer ya. Iya. Okay. Jadi nanti developer akan menanggungkan PPN di situ. Oke, 50%. Oke, berarti lumayan nih Kak ya. Kalau misalkan apalagi Kak yang perlu diketahui dari PPN ditanggung pemerintah nih. Kita sudah berapa menit teman-teman? Sudah 10 menit lebih Kak? Oh, sudah 10 menit lebih, oke. Ya, jadi untuk mungkin untuk developer, ya untuk pengusahanya. Jadi ada ketentuan penerbitan fakturnya. Ini khusus developer ya teman-teman ya. Iya, khusus jadi nanti teman-teman penjual yang developernya harap diperhatikan. Coba gimana Kak? Penjual jadi ada ketentuannya. Jadi misalnya untuk kodenya yang biasanya untuk penjualannya biasa ya memakai kode 01. Nah, sekarang untuk khusus untuk subsidi PPN ini ada kodenya sendiri, kode 07. Kode 07, kode 07 apa tuh Kak? Jarang kedengaran nih kode 07. Ini yang ditanggung pemerintah. Khusus ditanggung pemerintah ya. Okay. Nanti di bagian fakturnya itu dituliskan referensinya, di bagian referensi dituliskan dasar aturannya. Dasar aturannya itu PMK 120 ini ya? Iya, PMK 120. Oke, terus gimana Kak? Kemudian untuk fakturnya jadi diterbitkan itu ada 3 ya, 2 faktur. Jadi untuk memudahkan, jadi faktur PPN yang dibebaskan 50%, kemudian faktur yang satu laginya untuk 50%. Jadi tidak digabung satu faktur. Gunanya kan nanti kalau misalkan ini ya, misalkan ada yang bergeser gitu serah terimanya ya. Iya tadi kan ternyata akhirnya harus dibetulkan. Jadi developer membetulkan salah satu faktur yang sudah diterbitkan sebelumnya yang sebesar 50%. Oke. Seperti itu. Berarti untuk bagian yang nanti misalkan yang bagian yang ditanggung pemerintah kan cuma sampai 2 miliar teman-teman nih. Nah, nanti buat teman-teman developer cara penerbitan fakturnya tadi sesuai yang sudah dijelaskan pakai faktur 07, dasar pengenaan pajaknya hanya 50% dari 2M ya. Iya. Hanya 50% dari 2M itu akan dikenakan DTP. Hanya saja itu dibuatkan 2 kali nih. Jadi dari 2M 1M-nya dibuatkan 07, yang satu lagi dibuatkan 07. Jadi untuk yang 2M itu atau sampai 2M itu akan dapat atau akan diterbitkan 2 faktur 07. Iya. Untuk selebihannya baru diterbitkan faktur 01 seperti biasa. Iya, untuk harga yang tidak ditanggung PPN-nya ya. Harga tidak ditanggung PPN, oke. Harga yang tidak ditanggung PPN. Oke, menarik Kak. Terus gimana Kak? Terkait yang harga jual lebih dari 2M sampai 5M kan berarti pakai faktur 01 biasa. Iya. Oke. Berarti kalau gunanya dibuatkan 2 faktur 07 itu teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman developer sudah janji nih ke pembelinya gitu ya.
Oke Pak, kita serah terima nanti di bulan April lah, di bulan April. Teman-teman developer ini sudah buatkan 2 faktur 07 dengan harga rumahnya saat itu misalkan 800 juta nih. Jadi teman-teman buatkan 2 faktur 07, yang pertama 400 juta, yang kedua 400 juta. Kemudian itu sudah dibuatkan untuk bulan November dan Desember. Ternyata sampai April nih belum istilahnya belum serah terima ya. Iya, belum jadi. Belum jadi rumahnya ya. Kemudian ternyata jadinya tadi yang di Juli Kak ya. Misalnya lewat masuk ke Juni 2024 lah. Iya, masuk ke itu tadi semester 2. Iya. Dari yang 2 tadi, yang salah satunya diganti. 8 penggantian menjadi faktur 01. Oke, begitu. Oke Kak, tapi untuk syarat-syarat rumahnya gimana Kak? Apakah seluruh rumah itu bisa dibuatkan seluruh bangunan itu bisa dibuatkan faktor 07 ini atau ada syarat-syaratnya Kak? Kalau syaratnya sih untuk di aturannya ini yang penting rumahnya itu sudah didaftarkan oleh developer ya, memiliki kode identitas ya. Kode identitas rumah yang diatur oleh Kementerian Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu. Berarti ya teman-teman developer ini ya, ranahnya teman-teman developer ya yang mengurus perizinannya lah ya. Iya. Punya kode identitasnya sendiri. Oke, siap Kak. Berarti kapan nih developer sudah bisa untuk membuatkan faktor 07 Kak? Apakah saat uang muka dibayarkan Kak, atau pada saat akta jual belinya ditandatangani Kak, atau bagaimana? Kalau untuk faktur saat di bulan November, kan ini untuk SPT masa untuk November Desember. Iya, jadi saat konsumen pembeli menyerahkan uang di bulan November dan Desember. Oke. Berarti nanti fakturnya diterbitkan di situ saat penyerahan uang. Untuk pelaporannya gimana Kak? Pelaporan dari sisi developernya? Iya, jadi untuk di aturan ini kan juga dijelaskan juga atau disebutkan juga wajib pajak harus melaporkan realisasi dari penjualan rumah. Nah, tapi kemudian ada di bagian bawah pelaporannya itu dianggap sudah dilaporkan kalau misalnya developer melaporkan faktur ke SPT masa seperti biasa. Gitu. Kalau developer itu melaporkan SPT masa bulanan, kemudian faktur-faktur yang tadi kode 07 itu sudah dimasukkan, berarti itu sudah dianggap sudah melaporkan atas realisasi peraturan ini. Oke, berarti cukup melaporkan seperti biasa aja ya? Iya, seperti itu. Nanti Kak aja yang ini ya. Oke, dari Kak Rami mau ada yang disampaikan lagi Kak? Mungkin misalkan sudah pernah ketemu WP yang konsultasi belum atau gimana? Di lapangan gimana Kak? Kalau konsultasi sudah ada beberapa yang datang ke kantor pajak. Itu terkait dengan bagaimana dengan penyerahan uang setelah konsumennya ini baru memiliki uang di tahun depan misalnya jadi lewat dari Desember. Iya. Nah, apakah pembayaran misalnya cicil nih, apakah pembayaran cicilan ini bisa ditanggungkan PPN-nya? Tapi kan sekali lagi jadi ini hanya berlaku untuk masa November dan Desember aja kan. Jadi pembayarannya harus di bulan itu agar bisa dilaporkan sebagai transaksi di bulan November Desember. Oke. Ada lagi kan mungkin yang mau ditambahkan? Itu aja ya. Sama mungkin apa lagi ya? Harganya sudah, tanggalnya sudah, fakturnya sudah, terus BAST sudah, makan uang muka cicilan 1 September, ya kan? Sudah juga. Itu aja ya. Itu aja ya. Berarti habis ini Nana kasih kesimpulan sama closing statement. Boleh. Oke. Jadi sebentar dulu. Kan kita dulu. Tadi kan nanti di-cut kan? Off record kan? Oke. Nggak di-cut. Nggak apa-apa kan, biar lanjut aja. Siap? Oke. Gitu teman-teman ya. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait PPN di tahun pemerintah ini yang baru berlaku per kapan nih? Udah nggak ada tanggalnya lagi. November. Oke, nanti berlaku untuk bulan November dan Desember. Sebelum kita tutup diskusi kita pada pagi, siang, sore, malam hari ini, mungkin ada kesimpulan dari diskusi kita dan closing statement dari Kak Rami buat
podcast hari ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami menghimbau ke semua wajib pajak developer untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya insentif ini, karena menurut saya pribadi juga sangat menggiurkan. Lumayan. Sangat menggiurkan. Jadi apalagi menurut saya juga sangat membantu. Jadi saat ingin beli rumah sudah tidak include dengan PPN, dan kan PPN-nya kan tarifnya 11% kan. Betul, lumayan. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan lah, ini kan sudah masuk masa Desember ya. Desember juga pertengahan lagi kayaknya ya. Iya, sudah mau akhir juga. Tanggal 22 Hatok benar posan. Oke, terus gimana Kak? Ya, jadi untuk ya selesai itu bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin. Bisa dibaca, dipahami, dan benar-benar sangat bermanfaat gitu. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Nanti kalau bingung baca sendiri di PMK 120 tahun 2023. Kalau misalkan butuh salinannya datang aja kantor pajak, nanti aku kasih salinannya. Kayak gini. Oke. Itu aja teman-teman diskusi kita pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kembali lagi, terima kasih Kak Rahmi sudah mau menemani. Terima kasih kembali. Sudah mau temani aku di diskusi kita pada hari inilah. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa komen, share, like, apa ya gitu teman-teman? Sama subscribe channelnya KPP Pratama Manado. Sama kemarin aku lupa, kalau podcast ini sebenarnya belum punya nama ya. Belum punya nama resmi, jadi teman-teman kalau punya ide nama resminya silahkan komen di kolom komentar. Aku tunggu sampai nanti deh. Sampai nanti sudah ada nama resminya. Gitu aja teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Kak Rahmi. Oke, sudah. Satu lagi.